ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Waftah lana khidmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa washili fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika mu'jizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa min ya kathiran nawali. Ini naik ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubdi'an bila nizalin walakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah bersama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, maka sesungguhnya hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak penjenengan semuanya untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Diparingi sehat, alhamdulillah. Bisa ikut kegiatan halal bihalal, alhamdulillah. Oleh jajan, alhamdulillah. Muntah alhamdulillah. Oh ya enggak sampai langsung telang gak ada alhamdulillah, langsung dieksekusi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, yang utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tanda-tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam dalam kehidupannya ditanamkan dalam diri seseorang dalam beragama ini. Semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin. Bahasa Surabayanya tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Insya Allah. Jadi kalau kita ini dalam beragama tambah suwe kok tambah apa bau? Tambah apa bau? Terus lali ini kira boleh tambah suwe tambah yakin.
Niki wau diwaca ping 20. Gak ada ambekan. Sikil kiwa diangkat separuh. Napa tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Insya Allah. Itu berarti kita sedang mendapatkan nikmat. Sebab tidak banyak orang, tidak semua orang dalam beragama itu semakin yakin. Gak kabeh wong yakin, gak kabeh wong rajin. Wake, ya kadang-kadang enggak seperti itu. Ya tambah suwe gak tambah yakin, gak tambah rajin, tambah gak karu-karuan. Nah kita ini alhamdulillah mudah-mudahan melalui kegiatan Aisyah Muhammadiyah kita juga seperti itu dalam beragama ini. Apalagi apa tadi? Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe. Melu Aisyah juga begitu sebenarnya. Aisyah sing apik juga begitu. Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Itu berarti wong Aisyah sing apik, sing gak apik ya gak yakin, sing gak apik ya gak rajin. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan semua ini termasuk yang yakin dan termasuk yang rajin. Pimpinan daerah Aisyah beserta seluruh jajarannya, Bu Endang yang saya hormati, dengan seluruh kru dan jajarannya. Oleh pengurus ini, sing PDA ini seragami putih-putih dan biru-biru ya. Oh iya, sing PCM, PCI berwarna-warni, cukup nggak jelas. Berwarna-warni seragamnya masing-masing PCA. Aduh, bukan jelas. Ini jadi itu kok udah bakal itu jelas. Pak Wahid yang saya hormati, alhamdulillah yang mendampingi kegiatan ini mengawal. Tadi saya sudah butuh laporan ke PDA, PDM. Pak Wahid saya ini tugaskan ngawal sampean. Gila, ngawal kan? Gusto di sing ngawal, mari gale tas ucul ini. Adik-adik dari Lajismu yang saya hormati, alhamdulillah ya, dan seluruh peserta halal bihalal upgrading. Ya nanti ada dua ini materi saya siapkan. Halal bihalal dan upgrading ternyata jadi satu Pak. Jadi bukan satu-satu. Jadi saya ini nganggap dua ini materi. Halal bihalal dan upgrading. Jadi ini ngiras-ngirus bersisan. Ya, ini namanya ini namanya 2 in 1. Kira sebenarnya teri lagi tuh. Saya berizin berdiri ya. Penting barang nggak usah ngaku. Judulnya ini perkuat ukhuwah majukan dakwah. Ini yang bikin bumi. Dari mana bumi itu? Sehingga bumi istiqoroh tolong bumi. Konsultasi bolak-balik. Soal ini apa lagi tema ini? Bos kiai begitu. Tema yang mati. Perkuat ukhuwah majukan dakwah. Ono pakai barang. Water sampai apik. Apa ya? Perkuat ukhuwah. Jadi ukhuwah itu berkuat. Sebab kadang-kadang penusuhan itu kadang-kadang ukhuwah ini loh kita ini, ya. Ukhuwah itu apa sih? Persaudaraan. Persaudaraan itu harus kuat. Apalagi kalau mau berjuang tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Jadi harus bersinergi dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah. Ya, tadi saya dapat laporan dari Pak Wahid.
bersinergi dengan siapapun. Gak internal Muhammadiyah dengan pemerintah juga penting. Dengan siapapun nggak apa-apa. Namanya bersinergi ukhuwah. Nah, gitu ya. Ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ya enggak? Berarti apa? Persaudaraan dengan seluruh umat Islam. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan nasional. Ada lagi ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Gak apa-apa. Ada lagi itu ukhuwah Muhammadiyah wal Aisyah. Persaudaraan dengan apa? Muhammadiyah dan Aisyah. Sebab ada yang kadang-kadang Aisyah dengan Muhammadiyah itu gak bersaudara. Enten, gak tahu. Untuk gelut. Oh ini ada gelut ada untuk metu ini. Ya tahu, untuk mangan uang enten. Jika alhamdulillah dan gini Jombang ini Muhammadiyah kali Aisyah rukun guyub gitu. Penting nih. Ukhuwah itu rukun guyub, rukun guyub, apa nih? Guyub rukun salawasi. Bola segala terus ini. Nah ini. Jadi untuk maju ini butuh namanya ukhuwah dan persaudaraan ini penting. Nabi juga dulu bersaudara, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor dalam berdakwah. Jadi dalam dakwah itu harus bahasa sekarang mungkin namanya bukan ukhuwah, diganti dengan bersinergi, kolaborasi, komunikasi, apalagi pokoknya nih sisi ini. Sisi enak dan ternyata bahwa salah satu kekuatan untuk memajukan sebuah organisasi itu adalah ukhuwah, persaudaraan dan komunikasi sinergi. Dari itu jadi apa lagi tadi ya Pak? Kolaborasi, sinergi, komunikasi, prestasi, apalagi simpati. Pokoknya titi menunggu insya Allah ya itu ya. Sehingga dakwah ini akan maju, apalagi maaf di daerah tertentu seperti Jombang ini rawan kita ini, dan rawan itu tidak enak. Sing enak apa? Padahal tak tutur rawon tak lirik gome. Ya gitu. Jadi rukun yang penting. Di mana-mana butuh namanya rukun. Sampai di rumah rukun, anak tangga rukun. Yaitu rukun itu termasuk rukun terhadap diri sendiri. Ada orang tuh yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ya cirinya orang itu kalau nggak damai dengan dirinya sendiri. Itu mana uang ngamuk itu berarti tidak berdamai dengan dirinya sendiri, tidak selesai dengan urusan sendiri. Itu enten mau kadang terus kepingin maaf, pengen menonjol sendiri, pengen pinter sendiri, pengen terkenal sendiri. Itu berarti orang yang tidak berdamai, tidak berukhuwah dengan dirinya sendiri. Kita sebagai pengurus nggak bisa, harus berdamai dengan diri sendiri sehingga bisa melepaskan diri dari kepentingan secara pribadi, keluarga. Ada orang kadang-kadang jadi pengurus, sing durus bukan orang lain, sing durus sama dhewe, keluargane dhewe. Di sana banyak.
wis bater gak enak wong. Wong teko. Jilbabe apa? Coba kayak mangan. Siapa yang hafal ini? Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang itu kalau mau rukun syaratnya ini jiwanya harus tenang, gak oleh berusaha, gak oleh emosi. Syaratnya rukun itu begitu, ya. Rukun syaratnya begitu, ya. Tahu gak saya mau kesini ngambil apa? Saya ngambil kursi, pak. Sampai ngambil GR, gak lulus. Jadi nomor satu itu tenang. Jadi orang itu harus tenang, Pak. Berorganisasi juga harus tenang. Karena organisasi ini orang banyak. Ya, nah, teorinya ketenangan adalah kemenangan besar. Akan tulis. Apa tadi? Ketenangan adalah kemenangan besar. Jadi kalau ada orang itu semangatnya maaf ya. Gampang itu bukan orang yang menang. Ketenangan besar rokok. Jadi begitu. Tenang, kemenangan. Jadi kalau mau tenang, insya Allah kan harus begitu. Ya. Ketenangan adalah kemenangan besar. Jangan berusaha berusuh. Dan ingat Bapak Ibu, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan hasilnya adalah kekerasan. Iya. Tapi menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang akan memberikan segalanya untuk kita. Artinya apa tuh? Saya tulis apa tadi? Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan hasilnya adalah kekerasan. Kalau sampai ada masalah ngamuk-ngamuk, masalah nggak akan selesai. Tambahan dadi, itu menang. Tambahan dadi, tambah nggak kalau ini tenang, pokoknya tenang. Ingat apa? Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan adalah hasilnya kekerasan. Sampai senangnya ngamuk-ngamuk. Ngomong, bapak ya apa ibu ya apa anak sopo boy ciri sing ngamukan gampang wong sing buru-buru. Yang kedua, menurut surat ini orang itu rupanya akan baik ini Bapak Ibu, gitu. Ini ya, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Orang bisa rukun kalau kembali pada nilai agama, kepada Allah, sandarannya itu pada Allah. Jadi kita harus bersandar kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Selama kita tidak menyandarkan diri kita kepada Allah, orang nggak bisa kuat, nggak bisa rukun. Rukun tapi nanti hasilnya nggak baik. Akhirnya apa? Menipu nanti. Jadi landasi rukun itu dengan apa? Dengan nilai agama, dengan nilai ketuhanan itu. Dan keridoan, ridho dan diridhoi. Saya kadang-kadang guyonannya begini ini. Jadi kalau kita ini bermuhammadiyah, carilah 4 orang. Kalau belum bertemu dengan 4 orang, kita belum bermuhammadiyah atau belum beraisyah. Cari berapa orang tadi? 4 orang. 1 sampai golek jenenge Pak Rahmat. Apa Pak Rahmat? Ya cari rahmat, berorganisasi cari rahmat. Rahmatnya Allah. Pak Rahmat kaya.
bulan es kincor kan. Enggak, ini guyonnya begini, cari rahmatnya Allah, cari Pak Rahmat. Yang kedua, cari namanya Pak Hidayah. Hidayahnya Allah. Jadi bermuamalah beraisyah ini cari hidayah, cari petunjuk, bukan nyari jabatan, bukan nyari ketenaran. Carilah petunjuk Allah. Artinya apa? Dengan berorganisasi ini kita ini semakin baik. Oh, semakin nabi loh, yang tiba, ruku. Ini loh, jadi tidak mau beratur, jadi tidak mau campuran. Guru, handphone lugu, repot. Terus apa buatan ini? Mulai jari ngomong, campuran tak salah ini. Awak, sambil bawa ke diri, sambil itu. Terus apa buatan ini? Boleh ngerayu aku, ngomongnya Pak Kol itu dari sini buka oleh ibu naiknya, pergi ajudan. Itu oleh ngerayu itu, mungkin dengan budal itu ada. Ada lagi masih pakai ngerayu lagi. Yang berikutnya ini tadi apa? Satu dia tenang, berlandaskan pada nilai-nilai Allah, terus berido ya. Kamu terus carilah itu, Pak Ridho, Pak Rahmat, Pak Hidayah, Pak Ridho. Cari ridhonya Allah, berorganisasi nyari ridhonya Allah. Kalau ada hal yang tidak menjadikan Allah ridho itu jangan dilakukan di Muhammadiyah di Aisyah. Kalau ada apa-apa malah rugi, misalnya maaf, lo-loan, tukaran. Itu kan enggak malah menjauhkan dari rahmatnya Allah, dari hidayahnya Allah, dari ridhonya Allah. Jangan, sudah. Golek ridhonya Allah, golek ridhonya Allah. Jadi kita ini berorganisasi cari ridhonya Allah. Kalau Allah dari ridho enak, gitu loh. Ya. Yang keempat nyari namanya Pak Selamat. Selamat dunia akhirat. Dua orang sesuatu kilo rupiah ya, lo matu, iya, waktu wahai, dia tutup ini, bupati, jadi mentu, rupiah. Masuklah ke dalam golonganku. Nah ini tadi ya, tenang, berlandaskan nilai Allah, ridho, perlu, golongan hamba-hamba kuatnya apa? Golongan berkelompok, rukun, berorganisasi. Ukhuwah itu harus apa? Berorganisasi kelompok, enggak uang. Ngomong ukhuwah gak kelem rukun, gak kelem kelompok, enggak bisa. Jadi ukhuwah itu apa? Kelompok, gak oleh dewi, harus bersama-sama. Insya Allah terakhir masuk suaraku. Selamat menuju suaraku sampean. Jadi ukhuwah itu sampai mengantarkan kita masuk surga. Sampai rukun pak. Itu ukhuwah yang sejati di situ Bapak Ibu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian supaya masuk surga terus. Tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan, alal birri wat taqwa, dan ketakwaan. Dan orang yang bertakwa itu kan masuk surga ya kan? Itu loh. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bersegeralah menuju ampunanku dan surgaku loh, yang luasnya langit dan bumi yang aku peruntukkan bagi siapa?
orang-orang yang bertakwa. Swarga sampean. Jadi kalau ukhuwahnya itu didasarkan ini Bapak Ibu, insya Allah swarga. Jadi berukhuwah itu sampai ke surga sana. Pokoknya dalam hadisnya Nabi ada itu. Nabi pernah dengar itu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan, perlindungan yang di hari kiamat tidak dapat perlindungan. Apa itu? Pertama ada imamun adilun, wasabbun nasa'un fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid idza kharaja minhu hatta ya'udha. Nah, yang keempat ini penting. Wa rajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua itu, 2 orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berarti nampak ukhuwah Islamiyah yang dilandasi dengan nilai-nilai ini, Pak. Bapak Ibu. 6 dari itu pada bersandar kepada Allah, ridho itu apa ya? Ridho itu ikhlas. Jadi enggak maaf, enggak semu gitu loh. Ikhlas itu enggak epok-epok. Gitu. Salaman tapi baik kesebut. Assalamualaikum. Kurani ya. Itu berarti enggak ridho itu. Sing enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane nggih, berarti salam ikhlas, ridho. Enggak salah bae ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane ya sing akeh yo, kowe yo. Sama-sama ya sama-sama yo. Ini mboten ridho niku. Ya. Allah melihat ini Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, dari Rasulullah, ukhuwah Islamnya itu nih loh. Dilihat itu oleh Allah nih. Tergantung hatine. Tergantung amal perbuatannya. Jadi kita tinggal mau ukhuwah itu ditata hatine. Ditoto perilaku maka jadi baik. Jadi kuncinya di hati. Orang itu mau luka berarti dari hati. Yang kedua tergantung apa? Perilaku. Apa perilaku? Bahasa Cina apa perilaku? Kelakuan orang kelakuan. Ngomongin. Teruslah kelakuan. Angel. Jadi tergantung hati nih, dan mungkin ya perilaku atau apa sikapnya. Sikap hati dan sikap kita penting. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah memberikan nasihat begini. Ini tolong dulu, wapi perbaiki akhlakmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Apa namanya? Apa tadi? Perbaiki akhlakmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, akhlak itu Bapak Ibu dilahirkan dari 2 ini, hati dan perilaku. Kuncinya di situ. Akhlak itu hati dan perilaku. Perbaiki hatinya, perbaiki apa? Perilakunya. Insya Allah akan memperbaiki apa? Hidup kita. Makanya orang itu kalau gitu ya, apa itu? Itu apa ini? Doa itu lagi. Yang tak terangkan tadi itu di sini. Cita-cita terbesar Kiai Haji Dahlan ada 4. 1. Menjadikan seluruh sendi kehidupan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Kiai Haji Dahlan ini sudah membuat sebuah organisasi ini bukan kaleng-kaleng, gitu, bukan untuk guyonan, bukan untuk sendagurau, ya, bukan untuk gawe nolak ya, bukan untuk mencari ketenaran, jeneng, enggak. Tapi coba saya bilang, ini cita-cita beliau.
menjadikan seluruh sendi kehidupan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, sendi kehidupan itu ada 5 Bapak Ibu. Pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Coba, enak dong. 5. Pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Wes balik nang ngene meneh sandaran nang ngene Allah. Nang Rasulullah udah Al-Quran hadis. Itu kembali. Sekarang berarti banyak orang yang tidak kembali, Pak. Bablas. Maksudnya Pak, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengandalkan akal pikirannya, mengandalkan hawa nafsunya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan ketenarannya, sehingga lupa terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi ini sebenarnya kan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, balik kebablasan gitu, disuruh balik kita. Nah, ini yang ketiga, membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyaallah. Jadi Muhammadiyah ini diorientasikan ke sana, ini loh. Biar masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah, ya kan? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati, dan telah sempurna kalimat-kalimat dari Tuhanmu. Jangan Pak akhir ini, kami jangan ini. Jadi orang buatan ini. Terus orang buatan. Temenan. Awas menantu lu kurban HP ini. Nah, apa? Adil makmur yang diridhoi Allah. Adil, coba. Adil makmur. Awak dhewe kok tak delok-delok tambah suwe iki. Tambah aduh. Menjauh gitu, Mas. Ini cita-cita besar dia Jemaah ini. Jadi awak dhewe berorganisasi itu diorientasikan ke sana. Dijak prolul. Lho ngono lho aku enggak seneng mbok Muhammadiyah. Gitu, Mas. Ngomong saat wong Muhammadiyah Aisyah gak gelem aktif nang Muhammadiyah, gak gelem aktif nang Muhammadiyah, gak gelem aktif nang Aisyah, gak gelem berjuang nang Muhammadiyah, gak gelem berjuang nang Aisyah. Ya ngene piye iki lho. Lah terus sampe golek opo maneh? Halo. Golek sing piye maneh? Wong Muhammadiyah kok ngene apike iki lho. Mari kita perjuangkan. Paham Bapak Ibu ini? Mari kita dakwakan. Gitu loh. Halo. Halo. Mari kita perjuangkan. Mari kita dakwakan. Mari kita sebarluaskan. Muhammadiyah ini apik. Pun males. Berdakwah berjuang gitu loh. Dan kalau itu loh, Jombang itu kok anu kayak enak ngomong. Mengajak Pak. Nggak ngoten niku pikiran kula perasaan kula mawon tak delok kurang semangat. Semangat ya. Sampean liyane gak. Lah maksudnya itu kok ayo gitu loh. Muhammad api gitu loh. Pun tolak-toleh, pun males gitu loh. Muhammad api. Aisyah api ini loh. Saya gak percaya, saya gak yakin malah. Malah kita omongin tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Beraisyah juga begitu. Bermuhammadiyah juga begitu. Berdakwah juga harus begitu.
Berjuang juga harus begitu. Gitu loh. Halo. Ada orang ngomong ini. Apa kau? Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Gula materi kuliah ini tak diri kutok paling. Itu nah yang keempat nih, masya Allah, itu sejalan dengan tadi itu mengantarkan umat manusia ini, mengantarkan umat manusia ini, ada umatnya ini, mengantarkan umat manusia ke depan pintu gerbang kebahagiaan. Masya Allah, saya membayangkan kenapa dia dituntun gitu, nanti kayak jemaah dituntun gitu. Ya, karena dia buat ngantarkan ke anak sekolah ini kali ya. Itu pintar nih kalian jemaah dalam adik. Ayo terus ke depan pintu gerbang kebahagiaan hidup dunia akhirat. Masya Allah. Enak kan bener? Enak. Ini kan sama dengan doa kita itu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin Ramadan. Nah, makanya harus diperjuangkan, harus nyampe, ayo gitu loh. Ditambahi semangatnya, tidak semakut. Jam berapa Bapak? Jam berapa? Setengah 11 ini sampai jam 11 ya, maksimal semua. Katakan apa jam 11? Jam 11 ya, sepakat ya. Orang mulai ayo. Kalau mau budal mau pantuk ngantuk. Ya pulang ngantuk, anak pulang ngantuk. Tak usah bismillah. Anak boleh ngantuk budal. Setelah sengaja mau jumbang, kangen dulu. Buat temenan Dora, kekuatan Muhammadiyah. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 kekuatan Muhammadiyah. Satu adalah manhaj beragama. Apa manhaj? Cara memahami agama, cara beragama. Jadi Muhammadiyah itu punya cara. Makanya nggak boleh nyala-nyalakan. Caranya Muhammadiyah ini sudah ikuti. Jadi kalau kita ini beragama harus mengikuti tata cara beragama yang dipahami dalam Muhammadiyah melalui apa? Majelis Tarjih. Namanya manhaj tarjih, itu manhaj beragama. Ikuti. Terus begini boleh. Dan rumah ramai itu gitu. Alam. Ya Allah, ini lah. Ya urusan ijtihad dalam memahami agama itu kan, dia punya cara harus diikuti. Sampai melu sing diringi. Mana? Kalau yang Surabaya kasih semacam-macam. Berangkat ke melu tomboy, kemarin ke melu muka. Sudah ikuti. Insya Allah cara memahami agama dalam nama itu insya Allah adalah cara yang terbaik. Namanya adalah tarjih atau rojih. Rojih itu terbaik. Jadi Muhammad itu dolek coro yang terbaik, gak ngawur. Belum ini loh, kadang-kadang si anak Muhammad gak percaya. Gila betul. Roji itu apa sih? Terbaik. Gak baik tok Pak. Gak baik tok Muhammadiyah. Cara beragamanya terbaik. Kurang piye yo? Saya tuh ngomong apa meneh yo? Apa itu? Bahasa sing apa meneh gara-gara Jombang kok terbaik kok bahasa Jombang. Best. The best. Jos. Oh, tapi jos
jos pokoknya ya tuh lapangan hilang jos terbaik gitu. Jadi cara beragama Madiannya adalah kita ini diajak beragama yang terbaik. Apa yang terbaik? Terbaik itu berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan berdasarkan dalil hadis yang sahih. Itu terbaik. Jadi apa? Berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan as-sunnah as-sahihah al-makbulah loh. Wis sahih makbulah loh bahasa dia. Sahih dan yang makbul loh bahasa. Lu ngono saya gak percaya gitu. Kira kan? Udah wis sebahno gitu. Wong liya udah ngerti Muhammadiyah. Boleh ngerti itu mustahil. Kok sama lu walahan. Dulu kan saya ini kan ada istilah kan ngerti ya. Arek nom-nom dan ngejar pukul Muhammadiyah kabeh. Namanya login Muhammad. Iya. Arek nom saat itu banjir. Terus kan maaf. Ayo Allah ke memakaskan nama Muhammadiyah. Kira bener? Enten masjid untuk Muhammadiyah, dikek dengan Muhammadiyah. Enten pondok, dikek dengan Muhammadiyah. Enten sekolah tinggi, kampus yang dikek dengan Muhammadiyah. Niku, ngono sampai saya dapat cor. Tuh. Lalu baru sampai nanti keluar lalu. Delok Muhammadiyah itu. Jomblo kencol saking seliritan kan daging gitu terus dengan aku suara presiden dulu ini delok ibu manpower, oh itu lu kok ini telu man berapa? Manusia power kekuatan. Manusia ini punya militansi penggeraknya. Kekuatan Muhammadiyah itu Bapak Ibu, maaf, manpower kekuatan Muhammadiyah itu di sini. Halo, sini. Cara berpikirnya. Jadi manusia itu militansi dalam berpikir dan bergerak. Gak mikir tok Muhammadiyah. Kekuatan Muhammadiyah itu militansi dalam berpikir dan militansi dalam bergerak atau berdua. Militan Muhammadiyah itu pikir maaf sing dipikir niku sing mati tok. Namanya power. Jadi manusia itu kekuatan manusia itu dalam pola pikirnya. Sampai dari wong elek wong apik terganggu pikirannya sampai. Apa itu sing dipikir itu sing apik. Lho itu bener. Sing dipikir itu sing apik elek gak gelem banget sojo sing elek ojo. Kemudian cak sing apik masih kadang-kadang dimusuhi sabar. Dilokno sabar. Disengengi sabar sama dia. Gak apa-apa, yang dicari bukan itu. Tapi ini berpikir ini loh, militan bukan meletan. Militansi bukan meletansi, bukan kuitansi. Tahu kuitansi? Tahu. Manajemen tata kelola organisasi, insya Allah. Muhammadiyah itu organisasi tata kelolanya. Sekarang orang tuh yang Muhammadiyah, turun Muhammadiyah itu, duit sak mono kae, 100 triliun organisasi ini. Oh gitu. Sekarang banyak orang gitu, Pak. Uji. Dipilih itu menjadi organisasi terbaik nomor 4 sedunia. Berbagai macam organisasi keagamaan sedunia, karena Islam tok
Muhammadiyah nomor piro? 4. Masya Allah. Tata kelolanya ini. Muhammadiyah boleh ngatur organisasi itu ngatur api-api. Aisyah dong api-api manajemennya. Iku dungini. Iya nih. Belum menang. Ya Pak. Lho sih. Lho sih. Gak yakin. Kata-kata sih. Birokrasi kualitas anggotanya. Loh, Muhammad itu orang meritokrasi. Sehingga kok birokrasi kok kualitas. Orang Muhammad itu berdasarkan kualitas. Tambah suwe nggak mari-mari. Jadi mulai aja pakai kopi. Tapi apa pakai tinggi? Mungkin mau setengah sebelas. Gak. Kalau jamin kau ngomong jamin. Jadi orang Muhammad itu berkualitas. Pintar. Ini awal. Muhammad jadi betul pintar. Pokoknya kakek, kan pintar. Karena di Muhammadiyah ini, karena di Muhammad itu berkualitas. Ya tentang kampung kualitas. Pokoknya tentang pundi-pundi. Dan saya mencatat di satu desa itu kalau nggak ada Muhammadiyah, kampungnya saya lihat tidak berkembang. Bagaimana? Di organisasi umum apa gitu, mereka kalau Muhammadiyah, kalau Aisyah, maaf. Kagum, ngocol salah aja tanam buri sing arep krungu. Balen iki. Iya tuh kalau kadang-kadang gini, guyon kono iki. Kadang-kadang guyon salah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ada ini bijak. Jadi orang yang makanya Muhammad itu adalah organisasi Islam berkemajuan. Itu kasih berkemajuan, kualitas anggotanya itu menurut semangat, gitu, membangi, gitu, ngomongi, pikirane, pendidikane, keluargane, anake, insya Allah berkualitas. Bersyukur kita. Yang keempat, yang kelima apa ini? Mutualisme, kemanfaatannya. Jadi Muhammadiyah ini, insya Allah, Muhammadiyah ini kuat karena manfaat. Halo, Muhammadiyah ini kuat karena manfaatnya, memberi manfaat. Di sekolahan, di GW, umat, di rumah sakit, di ngurusi umat, di panti asuhan, di ngurusi umat, duwe pondok, semuanya untuk umat, bukan untuk pimpinan. Gimana bagus? Tak ono sama dia, kabeh ini adalah untuk umat. Semua yang dan itu cita-cita Kiai Jemadanan juga. Jadi bersifat keumatan. Jadi Muhammadiyah ini akan membaca dalam Muqaddimah Al-Ghazali Muhammadiyah itu kan ada itu. Jadi Muhammadiyah itu satu berdasarkan tauhid, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus apa itu? Pokoknya nomor 4 itu nomor 3 ikhlas itu dalam Muqaddimah itu sebutan. Ketiga ada 4 itu Pak. Apa tadi? Berdasarkan tauhid kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. 3 ikhlas. 4 bersifat mengutamakan kepentingan umat. Apa jadi mengutamakan kepentingan umat? Kalau kepentingan pengurus, kalau kepentingan pribadi, kalau kepentingan umat, gitu loh. Makanya aku kadang-kadang tak seneng
Nah, dari sekolah gede-gede kok tiga umat. Dari sekolah ini kakek dari entah cukup orang mawon. Nah ini, berbuat ukhuwah Muhammadiyah. Tadi ya, agenda rutin mempererat kebersamaan. Jadi kalau kita ini mau ini polanya ini adalah agenda rutin, ya kasusnya tadi bagus, ya kan? Bagus. Sinergi antar majelis, lembaga dan kultum, nah ini penting ini. Tadi sudah bagus, tadi ada ya, tadi antar majelis, lembaga dan kultum. Nah ini penguatan ideologi dan dakwah. Nah, ini Pak, ideologi kita ini penting. Muhammadiyah dan dakwah ini. Ingat ya, ideologi itu apa sih? Ideologi itu adalah pemikiran-pemikiran positif dalam Muhammadiyah itu perlu dikaji. Atau simpul sampai ini kan loh. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, angka 12 Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, risalah Islam berkemajuan, itu ideologi semua di situ, dan itu pemikiran-pemikiran yang positif. Luar biasa itu. Tadi yang saya sampaikan muqaddimah tadi itu bagus sekali. Apa tadi? Muqaddimah tadi intinya 4 ya. Apa tadi? Berdasarkan tauhid, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlas betul. Boleh organisasi lain ini gak ono. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umat. Masya Allah. Dakwah ini kepentingan umat. Dari umat ini gak ada sih ngurus. Ini apa? Nah itu. Kolaborasi eksternal. Nah ini kolaborasi. Jadi tidak hanya internal ya Bapak Ibu ya. Di dalam dan di luar, eksternal dan internal. Jowo jeru. Ambil internal berarti tadi dengan apa tadi? Dengan majelis dan lembaga ya. Dengan urtum penting. Ya kalau bisa ini acara seperti ini, ya tidak hanya undang majlismu, mungkin diundang juga nanti di sana ada yang jogo kokam. Nah itu bagus. Ada tapak suci dilibatkan. IPM di sana. Jadi tua-tua terima tamu kolaborasi. Kemudian pemberdayaan berbasis ukhuwah. Dari ukhuwah tadi juga ya, ukhuwah tadi apa? Bersama, ini pemberdayaan. Jadi nggak bisa itu sendiri-sendiri. Nah ini dulu sesuai memajukan dakwah Muhammadiyah, dakwah yang berkemajuan dan mengembirakan. Jadi dakwah itu berkemajuan. Dan apa tadi? Menggembirakan dakwah itu berkemajuan. Apa berkemajuan itu? Ya tadi itu berkemajuan. Tak boleh mundur. Terus. Jadi apa berkemajuan itu sama dengan modern. Tajdid. Nah itu loh. Jadi bahasa Arabnya itu tajdid. Tajdid itu artinya apa? Baruan. Bahasa Inggrisnya itu apa? Modernisasi. Modernisasi gitu loh ya, modern, maju, modern gitu loh. Dan mengembirakan, dakwah itu harus mengembirakan ya, jangan sampai dakwah itu malah bukan mengembirakan ya, harus mengembirakan, jangan menakutkan, mengembirakan gitu loh. Optimalisasi aum, tahu aum. Aumnya harus optimal. Maksudnya apa optimal itu? Ya yang nggak maju harus dimajukan. Nggak sampai mundur. Terus yang belum ada diadakan, yang sudah ada harus dimajukan. Itu namanya optimal. Ya, paham Bapak Ibu ya? Yang nggak ada diadakan, yang sudah ada dimajukan. Itu optimal. Jadi pahami nggih? Itu namanya apa? Optimal. Apa tadi optimal? Yang nggak ada diadakan, yang sudah ada majukan. Jangan sampai malah nggak maju. Ya, terutama pendidikan. Malah pendidikannya harus tambah maju. Pun sampai pendidikannya tambah
mboten nggih? Ya. Belum ngerti ya. Dakwah digital. Nah ini dakwah digital penting juga. Harus digital itu apa sih? Ya sekarang kan banyak medsos. Itu loh Bapak Ibu. Mungkin bikin TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Yukmi, Yukja, Yuktun, gitu, gitu, ya. Inklusif artinya apa? Terbuka. Jadi sekali-sekali itu dakwah itu gak mek, nggak ngomong dia tok. Sekali-sekali terbuka. Gimana misalnya? Ini ini Car Free Day, misalnya Aisyah di situ mengadakan baksos, pengobatan gratis, misalnya bagi-bagi sembako atau jual jual pakaian layak pakai, misalnya nanti di laundry murah-murah itu dakwah. Nah Bapak Ibu ya, ayo urunan masing-masing orang nyumbang 5 potong pakaian. Minggu depan kita di situ beber di Car Free Day, baksos, jualan apa tadi, pakaian layak pakai. Nah itu jual larang-larang, orang terus itu jualin apa? Dakwah. Oh jilbab, ono sarung, di laundry bagus sih. Baju-baju itu kalau bisa dikasih plastik begitu, ayo numpang tapi sudah dalam keadaan bersih. Kursi kotor-kotor sudah di laundry diberikan panitia. Nanti didol terserah panitia. Yang penting dakwanya. Nah, itu dakwah inklusif ini. Gitu loh. Bapak Ibu ya. Atau sekali-sekali misalnya dakwanya di alun-alun. Nah, alun-alun mana sih, ada alun-alun enggak? Kalau enggak ada alun-alun ya cepet-cepet gitu. Alun-alun kan enggak enak alun-alun. Alun-alun penting lakon. Cepet di situ. Cepet yang di jalan tol kalau enggak alun-alun. Nah, itu enggak apa-apa. Dakwah. Ayo misalnya konsultasi kesehatan, misalnya kan begitu. Konsultasi keluarga. Jadi banyak. Atau misalnya beber buku, misalnya di situ ya, baca buku, bikin literasi, ya kan? Literasi, lombok, tomat, nah itu nanti. Jadi itu dakwahnya terus inklusif, gitu loh Bapak Ibu, ya kan? Penguatan akar rumput. Nah, akar rumput tahu akar rumput, rumput dikedulin ini akarnya. Ranting, anggota ya. Nah ini penguatan nih akar rumput. Gitu maksudnya apa? Terutama adalah untuk urtum generasi muda anak-anak kita. Saya berharap Bapak Ibu memaaf, masing-masing orang harus melahirkan kader untuk Muhammadiyah. Masing-masing pimpinan. Ayo pengajian bulan depan masing-masing pimpinan bawa 1 anaknya. Kalau enggak dia anak, gowo tonggoi. Kalau enggak mau tonggo, putune. Kalau putune mantune aja. Itu namanya penguatan akar rumput. Betul? Paham Bapak Ibu? Bulan depan pengajian ini gak iki ya. Tak doloke bukunya yo iki. Ya. Sing ngurusi laptop yo iki. Sekolah yo iki, nang Aisyah yo iki. Apa lalu? Bulan balik. Nah, misalnya itu Bapak Ibu, ini penguatan akar rumput. Masing-masing balik situ. Gak dia anak tonggoe. Ayo, bisa begitu. Pak, saya bawa tetangga saya. Pak, saya bawa anak saya. Syukur-syukur bawa anak dewi. Anak dewi ini kan anak dewi kan gampang jadi kader. Nah, saya punya anak 3. Ibunya ini kerap. Situ kuliah di Indonesia, situ mini ITS. Di situ sing ini pada lalu di Pondok Agung. Sing nomor 3 gak oleh. Sok, iso mau ini, iso itu.
Tarbiyah guru, ustaz. Itu satu kan. Oh, ini gak boleh benar-benar UIN, tarbiyah soal sekolah, soal kuliah. Kan. Oh, aktif, kemudian organisasi. Itu anaknya di waktu. Alhamdulillah semuanya kerja dengan Muhammadiyah. Yang pertama ini juga dari guru, aktif juga enak. Itu. Jadi justru aktif. Anak-anak tadi itu juga aktif tadi yang ngantarkan. Aku di MPKS wilayah ngaji. Ini masing-masing orang saya ajak bulan depan. Setuju kan? Siap kan? Oke kan? Dia anak ajak anaknya, dia anak ajak putune, gak dia putu ajak tonggoe, gak kondong, ponaan kok situ. Anak tonggone. Gak anak tonggoe. Jadi insya Allah. Nah, kurang yang ini cilik pun ngeten iki. Pecah iki ora kulo. Ya tonggo-tonggo kulo pecah alhamdulillah. Kulo golekne beasiswa ngono. Alhamdulillah. Tapi mau ngamati dari perjuangan. Kulo biyen iki termasuk kulo biyen iki biyen kuliah iki kulo dibiayai ibu Aisyah. Kok jempitan. Ini jempitan berat itu. Iya, lu tak menang atau tak? Ini tak mau ngomong di soal apa? Bumi. Aku oleh dulu papan. Lalu, nekat ya, nekat. Saking keping ini dari kopi. Ngoten, menang. Dakwah kultural dan solutif. Kultural itu apa? Ya dakwah bersifat kesenian. Sini sekali kesenian. Ini mau jadi kalau ambil nih tari-tarian apa dan juga tarian ceramah. Mulai pertama, paling jadi ceramah mana? Kalau ciri-ciri ini kita juga paling tak senang. Anak suci dan ciri-ciri kalau kita mundur itu, Aisyah ya. Ambil kata sudah ciri-ciri mencolok tarik-tarik macam gerudung bareng tambah lucu. Boleh kalau begini. Tapi enggak gaya orang senior. Itu kurang. Mau ambil samprot apa ibu ini tahu tapi yang Islami sing api lagi gak mulai pertama kan isu jam 8 sampai ke jam 4 atau sampai semua ngantuk ini ini dibetul-betul terus yang diceramai mana gitu jadi sampai dari diceramai terus diceramai dulu mana harus ya aduh diceramai duri-duri bisa kuat boleh gegeran bisa nggak kok kayak enak ya buka dia mengantarkan umat manusia ke depan pintu gerbang kebahagiaan jadi apa yang berorientasi gak bahagia kok gini sebagai ceramah aku biasanya buana ya, kemudian buana kamu TKI sama kita pernah TKI ya, satu di Draben, wes lo erus foto pun keliling Draben nanti, tamu lagi suatu Draben, dia tamu bawa apa jenenge panci bawa keliling desa, pokoknya penting apa tabor dardor keliling desa, apa biar buana, takutnya buana cene, nanti si rodok meriang. Wis ceramah dulu kurang. Awas aku lho, aku sih bubu awas. Yo. Ceramah dulu. Soalnya melu Aisyah iki. Ada ini lho. Kultural. Pembawa puisi tau apa kan ayo ibu misalnya ngene
Ada yang menampilkan apa? Jalan-jalan ayo ibu dari pengurus, misalnya begitu. Aduan suara, itu tarik suara atau tarik tambang, nggak sampai tarik nggak ada tarik sorok betul tarik tambang, tarik suara, nggak sampai tarik. Terus dikon bayar iuran dari goreng. Pun nggih. Temen. Aku dulu sampai ke sana. Organisasi itu didiri itu bergembira dulu, bergembira. Apa itu? Iki lho, buat tarik suara, tarik tambang, tarik lu ada jadi sih kalau seneng titik lu Bu Endang mau gua udah sampai kue berangkat maksa ayu jam 11 aja kan kayak itu ceramah aduh yes nanti berorganisasi itu menggembirakan gua mau tadi budal aku ini harus boleh roti boleh kopi gua tak nikmati rest area boleh opo boleh ini oh no tadi lo lagu wis ceramah sedih pisan ajur bos Jombang iku ngono carane mosok ngene gitu mosok ngene Pak Sony iki mosok pun nggih pun alhamdulillah mudah-mudahan sentuhan wau tambah suwe terakhir kalau tambahan ini kalau simpul sampane sitik jeling-eling sitik dilakoni tirukan sitik jeling-eling sitik dilakoni. Mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan tadi. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah saya sampaikan menjadi catatan penting dan kita ya ini mau berbuat oke kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.